Ada dua hal yang perlu kita highlight. Yang pertama, time lag ya. Kebijakan BI pasti perlu waktu ya bagi bank swasta untuk bisa meng-adjust struktur kreditnya begitu ya, komposisi dan lain sebagainya. Tapi yang kedua, ini yang lebih penting, masing-masing bank itu mempunyai struktur keuangan yang berbeda, funding dan lendingnya. Jadi beberapa bank memang tidak bisa serta-merta menurunkan SBDK-nya. Karena misalnya ada begitu banyak bank yang cost of fund-nya tinggi karena mereka menggantungkan pada deposito jangka panjang. Nah, dalam situasi ini walaupun BI menurunkan reference rate, mereka juga akan kesulitan untuk bank swasta maksudnya menurunkan cost of fund-nya. Belum lagi kalau kita berbicara overhead. Ada begitu banyak bank di Indonesia yang mereka itu size-nya tidak begitu besar, jaringannya tidak begitu bagus, kemudian teknologinya juga masih terbatas, overhead cost-nya itu masih sangat tinggi. Jadi ini sulit untuk di-squeeze begitu ya. Jadi ada beberapa bank yang bisa segera mengikuti, tapi ada juga beberapa bank yang sulit untuk segera mengikuti. Apalagi kalau kita lihat bank swasta kan punya profit motif ya, berbeda dengan bank BUMN yang mereka tunduk kepada apa yang dikatakan oleh shareholders dan dalam hal ini pemerintah. Jadi ada beberapa faktor kenapa tidak bisa serta-merta mengikuti secara cepat. Apalagi kalau kita lihat memang ataupun tidak apple to apple sebenarnya membandingkan juga bagaimana SBDK setiap perbankan, baik yang dalam satu kelas ataupun beda kelas begitu ya Pak. Tapi kalau misalnya kita lihat dalam SBDK per Februari 2021 utamanya 3 bank BUMN, BBRI, BNI dan juga tentunya Bank Mandiri begitu ya. Untuk rata-rata kreditnya mulai dari korporasi, mikro, retail, dan juga KPR serta non-KPR memang sudah hampir mirip-mirip di angka 8, rentang 7 sampai dengan 8%. Tapi khususnya untuk kredit mikro, kita lihat Bank BRI masih di angka 14%. Anda melihat dengan memang terpukulnya sektor UMKM dan juga mikro, apakah refleksi dari penurunan BI 7 Days Reverse Repo Rate juga akan terefleksi khususnya di kredit-kredit mikro para perbankan BUMN ini? Ya, kalau kita berbicara SBDK, tentunya overhead cost untuk kredit mikro itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kredit-kredit corporate. Karena mereka kebanyakan masih dijalankan dengan cara yang manual, man-to-man meeting itu sangat kental sekali. Jadi memang sulit untuk bisa menekan kredit mikro ke level yang mendekati kredit-kredit yang ukurannya lebih besar. Belum lagi kalau kita berbicara masalah lending rate-nya, jadi bukan SKBD-nya, tapi lending rate-nya. Nah, kita melihat ada risiko yang relatif tinggi akhir-akhir ini terkait situasi ekonomi terakhir. Sehingga ya pasti ketika risikonya tinggi, lending rate-nya juga harus dinaikkan untuk jaga-jaga ketika perlu ada provisi dan lain sebagainya. Jadi ini sesuatu yang realistis saja begitu. Jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store untuk mengikuti terus perkembangan informasi seputar ekonomi dan bisnis terkini.